Kisah Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang namanya menjadi kebanggaan kaum muslimin. Karena semangat keislamannya, dia telah menggetarkan hati orang-orang kafir sejak 1300 tahun yang lalu. Sebelum masuk Islam, dia termasuk orang yang sangat ganas dalam mengganggu dan menyakiti orang-orang Islam. Bahkan dia selalu berusaha membunuh baginda Nabi SAW. Suatu saat orang-orang kafir bermusyawarah untuk mencari siapakah orang yang berani membunuh baginda Muhammad SAW. Umar segera menyahut, "Aku yang akan membunuhnya." Mereka berkata, "Ya, kamu bisa melakukannya." Umar pun segera bangun dan pergi sambil menyandang pedangnya. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat dari kabilah Zuhrah. Riwayat lain menyebutkan nama lain. Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu bertanya, "Mau kemana engkau, wahai Umar?" Umar menjawab, "Aku mau membunuh Muhammad, na'udzubillah." Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu menjawab, "Kalau begitu, Ibnu Hasim, Ibnu Zurrah, Ibnu Abi Manaf tentu tidak akan berdiam diri. Mereka pasti tidak akan membiarkanmu hidup di muka bumi." Umar betapa marah dengan jawaban tersebut. Seraya berkata, "Tampaknya kamu juga telah meninggalkan agama kita dan menjadi orang Islam. Jika demikian, kamu akan kubunuh terlebih dahulu." Sesudah berkata demikian, Umar menghunus pedangnya. Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu menyahut, "Ya, aku memang telah masuk Islam." Dia pun langsung menghunus pedangnya. Ketika keduanya hampir mengayunkan pedangnya, Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Umar, terlebih dahulu telitilah kabar tentang keluargamu. Saudara perempuanmu dan iparmu juga telah masuk Islam." Mendengar hal itu, Umar amat marah dan langsung pergi ke rumah saudara perempuannya. Di sana, Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu sedang mengajar Al-Quran kepada saudara perempuan Umar dan suaminya dalam keadaan pintu terkunci. Tiba-tiba Umar datang dan berteriak agar dibukakan pintu. Mendengar suara Umar, Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu segera bersembunyi ke dalam, sehingga lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran tertinggal di luar. Kemudian saudara perempuan Umar membukakan pintu. Umar langsung memukul kepala saudara perempuannya dengan sesuatu yang ada di tangannya hingga berdarah. Umar berkata, "Kamu telah menjadi musuh dirimu sendiri. Kamu mengikuti agama yang buruk ini." Selanjutnya Umar masuk ke dalam rumahnya dan bertanya, "Sedang apa kalian? Dan siapa orang yang kudengar tadi?" Iparnya menjawab, "Kami sedang ngobrol biasa." Umar bertanya, "Apakah kamu telah meninggalkan agamamu dan masuk ke dalam agama baru?" Iparnya menjawab, "Bagaimana jika agama baru itu benar?" Mendengar itu, Umar langsung menarik janggut saudaranya dan menjatuhkannya ke tanah, kemudian memukulinya sampai puas. Saudara perempuannya berusaha memisahkan mereka, tetapi Umar menampar wajahnya dengan keras sampai berdarah, padahal dia saudara perempuannya sendiri. Saudara perempuannya berkata, "Wahai Umar, apakah kami dipukuli hanya karena kami masuk Islam? Memang kami sudah masuk Islam. Apa saja yang bisa kamu lakukan kepada kami, lakukanlah." Setelah itu, pandangan Umar tertuju ke lembaran-lembaran ayat Al-Quran yang tertinggal di luar. Emosinya mulai mereda. Ia merasa malu atas sikapnya terhadap saudara perempuannya yang telah dibuatnya berdarah sedemikian rupa. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Baiklah, tunjukkan kepadaku apa ini." Saudara perempuan menjawab, "Kamu tidak suci dan lembaran itu tidak boleh disentuh oleh tangan yang tidak suci." Umar pun mendesaknya, namun saudara perempuannya tetap enggan memberikannya jika dia belum mandi dan berwudu. Setelah mandi, Umar mengambil lembaran-lembaran tersebut dan membacanya. Ternyata di dalamnya berisi surat Toha. Dia terus membacanya hingga ayat, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri." Akulah Allah, tiada yang berhak disembah selain Allah. Selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku.
Quran surat Toha ayat 14. Selesai membaca ayat-ayat di atas, keadaan Umar langsung berubah. Dia berkata, baiklah, kini pertemukan aku dengan Muhammad. Mendengar hal itu, Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu segera keluar dari tempat persembunyiannya dan berkata, hai Umar, aku sampaikan kabar gembira untukmu. Kemarin pada hari Kamis, aku mendengar baginda Nabi SAW berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Abu Jahal, siapa saja dari keduanya yang engkau sukai, karena keduanya adalah tokoh kuat yang sangat terkenal. Sekarang telah diketahui bahwa doa baginda Nabi SAW telah dikabulkan untukmu. Setelah peristiwa itu, dia dipertemukan dengan baginda Nabi SAW dan dia masuk Islam pada hari Jumat subuh dari kitab Kasaihis. Dengan Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semangat orang-orang kafir mulai menurun. Meskipun demikian, kaum muslimin masih sangat sedikit jumlahnya, sedangkan yang memusuhi mereka tidak hanya orang-orang kafir Mekah, tetapi seluruh bangsa Arab. Keislamannya telah menimbulkan kemarahan besar bagi kaum musyrikin, dan mereka semakin berusaha menghabisi kaum muslimin. Mereka mencoba menghabisi kaum muslimin dengan berbagai cara, tetapi kaum muslimin tidak gentar, bahkan berani mendirikan sholat di Masjidil Haram. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu merupakan kemenangan bagi kaum muslimin. Hijrahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu merupakan pertolongan bagi kaum muslimin, dan kekhalifahannya merupakan rahmat bagi kaum muslimin. Dari kitab Usudul Ghabah. Pelajaran penting yang kita peroleh dari kisah tersebut. Pertama, di antara penyebab masuknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ke dalam Islam adalah pertama doa baginda Nabi SAW untuk Umar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Umar hidayah untuk memeluk Islam. Yang kedua adalah Umar orang yang sangat keras hati, tetapi baginda Umar radhiyallahu anhu adalah seorang lembut ketika melihat seorang wanita yang telah menangis. Sehingga ketika melihat saudaranya menangis, maka Sayyidina Umar pun luluh hatinya sehingga dia mau memeluk Islam. Yang ketiga, penyebab daripada Sayyidina Umar masuk Islam adalah taklim rumah yang dihidupkan oleh satu orang keluarga, oleh kepala keluarga, sehingga dengan taklim dibuat oleh keluarga tersebut, yaitu saudari Umar radhiyallahu anhu, sehingga Umar radhiyallahu anhu mendapatkan hidayah. Maka hadirin, sangat penting bagaimana kita ini bisa menghidupkan taklim rumah di rumah-rumah kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah untuk menurunkan hidayah di kampung, di rumah, dan seluruh alam. Maka semoga channel ini bermanfaat untuk saudara sekalian. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.